Haleluya. Segala puji dan syukur patut kita naikkan di hadapan Tuhan. Hari ini tanggal 13 Februari. Di dalam segala anugerahnya kita boleh berkumpul bersama, menikmati sukacita. Walaupun secara jujur kita boleh juga merasa khawatir karena peningkatan Omikron yang begitu tinggi di sekitar kita. Kita nggak tahu apa rencana dan maksud Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberi kesempatan untuk pagi ini kita datang dan beribadah, adalah kesempatan istimewa untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi untuk kita sekalian, secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini tergabung secara virtual dengan Zoom dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Di gereja ini hanya ada beberapa orang saja dan memang kondisi lantai masih sementara baru saja selesai dan belum terlalu sempurna. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah berkati. Sehingga pagi ini dalam kondisi kita secara virtual, kita dapat menikmati sukacita bertemu satu dengan yang lain. Saya berharap nanti setelah ibadah tidak langsung live, Bapak Ibu bisa saling menyapa pagi ini. Karena kita sudah diatur oleh multimedia dimute-kan semua, maka tidak ada kesempatan untuk kita bertegur sapa. Tapi saya berharap nanti setelah ibadah, saya percaya bahwa kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Bagaimana kabar satu minggu ini, kita boleh saksikan, ceritakan. Ada juga dalam acara kesaksian nanti, silakan. Bapak Ibu boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita sekalian dan mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam rangkaian ibadah kesucian minggu yang kedua di bulan Februari tahun 2022. Bapak Ibu Saudara-saudara, acara sudah dikirimkan oleh Ibu Yulkritna dan saya juga sudah memforwardnya ke WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau menggunakan handphone bisa membuka WhatsApp di grup. Itu saya sudah mengirimkan acara pagi ini, Warta Korops pagi ini, sehingga kita semua dapat mengikuti acara dan juga multimedia akan menolong kita dengan OBS yang sudah dipersiapkan. Mari kita memasuki ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan, Bapa sentuh hatiku. Kita mau hati kita, bejana kita pagi ini diisi oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, sehingga kita dapat terus kuat menghadapi segala sesuatu. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
saudara-saudara, pujian ini menjadi perenungan kita pagi ini sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita minta agar Tuhan menyentuh hidup kita sehingga kita layak ada di dalam hadirat-Nya. Hidup kita akan mengalami kuasa Tuhan, hidup kita akan mengalami mujizat Tuhan, hidup kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita kembali pujikan pujian. Kornya mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Mari kita katakan sekali lagi kor pujian ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami datang menyembah ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan atas hidup kami. Untuk pertolongan dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, yang Engkau terus nyatakan di sepanjang jalan hidup kami. Kami sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi sulit, pandemi COVID-19, varian Omikron yang begitu tinggi menyerang dan membuat kami semua terinfeksi. Tetapi kami sangat bersyukur bahwa Tuhan terus menjagai kami. Tuhan terus melindungi kami, menguatkan kami sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami ada karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak di hadapanmu. Sebab kami menyadari hanya karena anugerahmu, hanya karena kepertolonganmu, kami boleh menikmati hari-hari kami dengan segala pertolonganmu. Bapa di surga, walaupun pagi ini secara menyeluruh kami melakukan ibadah secara virtual, tetapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Hati kami tertuju hanya kepada Yesus. Untuk itu kuduskan kami, Bapa, sucikan kami. Walaupun kami ada di rumah kami tetap mengalami anugerah pengudusan dari Allah. Hadirat-Mu kami rasakan, kuasa-Mu hadir memenuhi hidup kami sekalian. Bapa di surga, pagi ini seluruh rangkaian acara ibadah kami serahkan di dalam pertolongan-Mu. Kami semua yang mengambil bagian, Tuhan Yesus memberkati. Semua orang-orang muda yang saat ini sedang mengoperasikan multimedia sehingga acara ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kalaupun ada hal-hal yang menghalangi, merintangi acara ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menguduskan, Tuhan menolong. Sehingga semua sarana yang kami pakai pagi ini ada dalam pemberkatan Tuhan. Sinyal, internet, kuota, data yang kami miliki Tuhan berkati, itu dapat menolong kami sehingga tidak mengalami kualitas yang menurun, tetapi tetap stabil dan dapat menyiarkan dan menolong kami menikmati ibadah. Seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, milik-Mu. Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, dalam hidup kami masing-masing, baik kami yang dikorups maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka. Kami habiskan ibadah pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat dan kemuliaan surgawi turun memenuhi kami sepanjang ibadah pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 29. Ingat selalu nama Tuhan. Tema teritori menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, dan subtema pada pagi hari ini adalah bejana kekudusan yang selalu merawat ingatan tentang perintah Tuhan. Mengingat tentang Tuhan. Pujian nomor 29 akan menolong kita ingat Tuhan. Ingat selalu nama Tuhan. Ingat selalu nama Tuhan. Sebab Dia menjanjikan
namanya, ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Mari saya bagi Bapak Ibu yang ada di saudara-saudara yang ada di Korop, saya mengundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, apabila bisa untuk berdiri, dipersilahkan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman akan diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita terpisah masing-masing dari rumah kita, tetapi itu tidak menghalangi untuk kita bisa satu dengan yang lain berbagi. Saya percaya bahwa minggu ini ada banyak pengalaman-pengalaman rohani. Hidup bersama Tuhan tidak mesti kita harus menikmati berkat yang berlimpah baru kita bersyukur atau bersaksi. Tetapi bagaimana kita dikuatkan menjalani kehidupan setiap hari di tengah-tengah situasi sulit. Saya percaya itu akan menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang menjadi berkat untuk saudara-saudara yang lain. Kita akan nyanyikan sebuah kor, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Saya memberikan kesempatan pertama bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian. Walaupun memang kita tidak bertemu secara langsung, namun kami dapat melihat melalui layar, melalui gambar, bahwa Bapak Ibu ada di sana yang akan bersaksi untuk kita sekalian. Mari setelah kor, baik kemarin, hari ini, dan selamanya, kesempatan pertama bagi yang ingin bersaksi. Dia
Mari saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin memuji Tuhan dari rumah, dipersilahkan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Oma Mundung, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi bagaimanakah cinta Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Pada kemarin hari Tuhan sudah tambahkan setahun umur saya sehingga saya sudah genap 74 tahun. Ini adalah kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya mohon tolong doakan saya. Rencana kami, saya sebentar malam kami akan ke Jakarta. Besok kami akan terbang menuju ke Manado. Saya mohon tolong doakan kami agar kami boleh tiba di Manado dengan keadaan selamat. Terima kasih. Tuhan Terima kasih banyak Oma Mundung untuk kesaksiannya. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa untuk Oma, menjaga Oma dan memberikan waktu istimewa, ya, dan kesempatan indah kalau harus besok nanti malam ya melakukan perjalanan menuju ke Manado adalah kesempatan indah yang kita terus akan dukung dalam doa supaya perjalanan dapat tiba dengan selamat dan boleh bertemu keluarga di Manado dengan penuh sukacita. Sebuah kor yang kedua yaitu ku jalan dengan Yesus tiap hari sampai rupaku seperti Dia. Kesempatan kedua saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian. Ku jalan dengan Yesus tiap hari. Ku jalan dengan Yesus tiap hari. Kesaksian? Kalau tidak ada, saya akan menutupnya dengan kesaksian saya. Saya bersyukur karena minggu ini merupakan minggu yang penuh sukacita, perjuangan, dan anugerah. Kenapa saya katakan demikian, penuh sukacita? Karena hari Senin saya diizinkan oleh Tuhan dan juga diizinkan oleh pimpinan, khususnya Komandan Divisi, untuk saya mengambil waktu izin 3 hari untuk mengunjungi keluarga karena ada satu hal yang harus saya ikuti. Beberapa waktu lalu keluarga saya ada yang meninggal dan itu yang setelah kami tidak punya orang tua, mereka yang mengurus kami. Kami sangat bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Saya berangkat Senin malam, sampai di sana hari Selasa acara, Rabu saya sudah kembali. Memang cukup singkat, tetapi saya merasa bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Saya sukacita saya melimpah karena saya boleh bertemu setelah berapa tahun saya tidak ketemu dengan mereka. Dan termasuk adik-adik saya juga saya bisa ketemu dan menikmati kebersamaan. Saya antara sukacita dan sedikit khawatir karena keluarga-keluarga yang dari kota-kota luar kota banyak berkumpul sehingga saya katakan, waduh, ini kami dari berbagai kota berkumpul bersama di rumah keluarga. Namun saya hanya meyakinkan diri saya, Tuhan pasti tolong jaga saya. Sehingga saudara pada waktu hari Rabu saya pulang, saya boleh sampai di sini dengan penuh selamat hari Kamis subuh dan setelah itu saya menjalani isolasi. Saya katakan dengan Mayor Hestiana karena saya bertemu dengan
beberapa keluarga dari luar kota. Yang saya takutkan ada luar kota dari Jakarta, dari Banten, mereka kumpul kemudian dari beberapa kota di Jawa Tengah. Saya katakan, Tuhan, kalau saya nggak isolasi, kalau misalkan masa inkubasinya 3 hari nanti saya sakit, waduh, satu keluarga, satu rumah saya pasti sudah terpapar. Akhirnya memang dari sejak Kamis saya isolasi, saya tidak melakukan aktivitas apapun, saya hanya pokoknya menjaga kondisi fisik saya istirahat, makan yang cukup. Dan puji Tuhan kemarin 3 hari setelah saya isolasi, saya merasa bahwa tubuh saya tidak ada gejala apa-apa, dan saya sudah bisa melanjutkan pelayanan dengan baik. Saya mensyukuri bahwa walaupun di tengah-tengah perjalanan saya melihat begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, hampir di setiap perjalanan yang saya lakukan atau setiap kegiatan yang saya lakukan di luar dari kota Bandung, saya melihat bahwa kekhawatiran terjadi di sana-sini karena peningkatan Omikron yang cukup cepat. Tetapi saya hanya katakan, Tuhan, Engkau yang mengatur kami sekalian, Engkau yang menjagai kami. Apapun kondisi, pasti Tuhan punya cara menolong kami. Saya tidak mengatakan kepada Tuhan dengan memaksa, Tuhan kami harus selalu sehat gitu. Tapi saya hanya katakan bahwa Tuhan punya cara dalam segala sesuatunya. Kalaupun kita harus terpapar, Tuhan punya cara untuk memulihkan. Kalau kita tetap sehat, Tuhan punya cara juga untuk melindungi kita. Sehingga itu yang saya yakinkan, dan pagi ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga itu menjadi keyakinan kita. Rancangan, kehendak, dan rencana Tuhan pasti yang terbaik dengan cara-caranya untuk menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari, teruslah setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan lanjutkan, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 122. Dan diberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk memberikan persembahan. Di layar Bapak Ibu sudah ditampilkan barcode QR. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online dipersilahkan. Ataupun perpuluhan, mohon untuk menuliskan angka 1 untuk khusus perpuluhan ya. Untuk perpuluhan saya mohon untuk dituliskan angka 1 di belakang nilai perpuluhan Bapak Ibu Saudara apabila diberikan secara QR. Kenapa? Kalau tidak dituliskan secara angka 1 maka itu akan masuk di persembahan. Jadi akan masuk ke persembahan karena 0 tanpa nilai, tanpa ada angka di belakang, atau angka 2 itu persembahan. Sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk perpuluhan, karena hari ini adalah minggu perpuluhan, Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan secara virtual atau dengan menggunakan uang elektronik atau transfer, silahkan mencantumkan angka 1 di belakang nilai perpuluhan Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 122, diberikan kesempatan untuk kita memberi persembahan. Bila menempuh gelombang kehidupan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian, yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau penat karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkat-Mu maka tentu engkau akan puji Allah-Mu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak beri harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Dalam peperangan tinggal setia, penolongmu Allah yang maha kuasa.
Janganlah engkau takut, malaikatnya menolong dan mengantar kau ke surga. Coba hitung berkat kalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Kita percaya bahwa itu akan memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan di Korps. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga. Saudara tidak akan kekurangan ketika saudara memberi. Saudara tidak akan mengalami kekurangan ketika saudara membawa yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Ia tidak akan mempiutangi kita ketika kita memberi sesuatu kepadanya. Kita membawa kurban syukur kita sebagai ucapan syukur bagaimana Allah baik, Allah luar biasa. Dan pagi ini kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam firman Tuhan. Tapi satu pujian yang mengatakan ingat kasih-Nya. Membawa perenungan untuk kita nanti bahwa mengingat Tuhan itu adalah bagian tanggung jawab kita. Karena subtema pada ibadah pagi hari ini adalah bejana kekudusan yang selalu merawat ingatan tentang perintah Tuhan. Bagaimana kita menjaga ingatan kita terus tertuju kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia pulihkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini membawa kami untuk ada dalam sebuah keadaan, untuk kami mengingat terus tentang Engkau, kebaikan, karya pertolongan, kasih yang dinyatakan terus dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur bahwa ucapan-ucapan syukur kami yang kami naikkan lewat pujian dan kesaksian merupakan cara kami untuk terus mengingat tentang kebaikan-kebaikan-Mu itu. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, apa yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Sambut dan terima setiap ucapan syukur umat-umat Tuhan
yang diberikan lewat pujian, lewat kesaksian, dan juga lewat persembahan-persembahan syukur mereka, ataupun persembahan-persembahan perpuluhan yang pagi ini dibawa ke hadirat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang tergabung di Korps 2 Bandung. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Di tengah-tengah kondisi pandemi, Tuhan lindungi dan jagai mereka. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa keselamatan-Mu. Sehingga dimanapun mereka melakukan aktivitas, mereka terus ada dalam penyertaan keselamatan Tuhan. Kalaupun ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan kekuatan fisik mereka. Kalaupun mereka ada dalam masa isolasi, Tuhan Yesus jamah tubuh mereka, pulihkan mereka Bapa. Kami berdoa tidak ada efek-efek samping dari penularan virus ini, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka, cukupkan kebutuhan rumah tangga. Anak-anak mereka yang sekolah Tuhan berkati. Masa depan mereka Tuhan atur yang terbaik. Dan Tuhan nyatakan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa Bapa, untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara virtual karena kondisi pandemi. Tuhan memberkati. Semua sarana yang digunakan Tuhan memberkati. Orang-orang muda yang memiliki talenta-talenta besar untuk menjalankan pelayanan virtual Tuhan berkati. Mereka Tuhan terus pakai dengan ajaib luar biasa untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pelayanan Tuhan di LKSA Maranatha. Hamba-Mu Mayor Andreas Kasmun dan Ibu beserta dengan seluruh staf, pengasuh, dan anak-anak yang tinggal di LKSA. Tuhan memberkati. Cukupkan kebutuhan mereka, berkati setiap kegiatan dan langkah program mereka. Kami tahu Bapak menyediakan penolong yang tepat untuk mereka. Para donatur, simpatisan, orang yang peduli kepada mereka diberkati Tuhan. Sehingga Engkau memakai mereka untuk menolong hidup keluarga besar ini. Berkati juga pelayanan yang ada di sekolah Bandung. Berkati selama masa PJJ ini Tuhan beri mereka hikmat untuk dapat mempersiapkan pengajaran dengan baik. Kepala-kepala sekolah, guru-guru, staf, karyawan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk semua siswa. Walaupun ada kejenuhan karena pelajaran yang harus diikuti secara PJJ. Tapi Tuhan terus hiburkan mereka dan beri kerinduan besar, semangat yang tinggi dalam belajar. Mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bangsa dan negara kami serahkan dalam pertolongan-Mu, agar kiranya Tuhan terus pegang dan kendalikan para pemimpin kami bertindak dengan hikmat Allah. Para pemimpin daerah kami, Tuhan tolong untuk dapat mengatasi COVID ini dengan baik. Para aparat keamanan yang juga sedang berjuang untuk mengatur, menolong pemerintah, memutus rantai penyebaran COVID. Tuhan Yesus juga memberkati. Kami berdoa untuk bangsa keselamatan di Indonesia. Untuk para pemimpin kami, baik yang ada di kantor pusat teritorial, kantor pusat divisi, regional, distrik, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong agar mereka terus Tuhan beri hikmat, murifat dari Allah. Dapat memiliki visi-visi pelayanan yang lebih. Sehingga mereka dapat memajukan pelayanan melalui program, perencanaan, dan pengembangan mereka. Berkati pelayanan di keempat bidang. Kami serahkan dalam pelayanan-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam kuasa-Mu pelayanan-pelayanan ini. Hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di ujung-ujung tombak pelayanan. Baik itu yang ada di lapangan, baik itu yang ada di rumah sakit, yang ada di pendidikan, ataupun yang ada di sosial. Tuhan pakai mereka dengan kesungguhan hati melayani Tuhan bagi kemuliaan. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk semua program kegiatan yang mereka rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Tantangan kesulitan yang dihadapi, Tuhan tolong mereka kuat iman untuk tetap setia dalam panggilan-panggilan kudus mereka. Kami mempersiapkan diri Tuhan pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Mayor Hestiana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat rohani akan menjadi kekuatan untuk hidup kami melangkah. Bejana-Mu ini diisi, bejana kami dikuatkan untuk kami terus mampu menghadapi kehidupan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Ini doa dan permohonan kami, ini syafaat kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Hestiana Tiam Taharjana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Karena saya meyakini dengan sungguh hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kita menyadari dengan sungguh bahwa kalau saya membahasakan bahwa keadaan di luar sana tidak baik-baik saja. Tetapi kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa kita terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kita terus dilindungi oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita ada, kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tema sentral teritori kita adalah menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan subtema kita pagi ini adalah bejana kekudusan yang selalu merawat ingatan tentang firman, tentang perintah Tuhan. Diambil dari Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika saya membaca dan mempersiapkan subtema kita pada hari ini, saya mencoba mengartikan kata merawat ingatan. Saya sedikit menguras pikiran saya, apa sih arti dari kata merawat ingatan? Dan saya mengambil kesimpulan, merawat ingatan itu artinya seperti jangan lupa atau selalu mengingat, menjaga pikiran kita untuk tidak lupa atau harus selalu ingat. Bapak Ibu, mari kita membaca Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau saudara memperhatikan puji-pujian kita pagi ini, begitu banyak kata ingat atau tidak lupa dari puji-pujian kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita berbicara tentang merawat ingatan atau seperti yang saya katakan tadi, untuk tidak lupa atau harus ingat. Saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti daripada ingat itu? Dikatakan di sana, ingat artinya adalah berada di dalam pikiran, tidak lupa, kemudian timbul kembali dalam pikiran, sadar, menaruh perhatian. Ya, menaruh perhatian. Itu arti daripada ingat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, berkaitan dengan ini, pada dasarnya manusia, kita semua memiliki penyakit yang namanya lupa atau tidak ingat ini. Dan seringkali itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hal ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, memang kita tidak dapat sangkal atau pungkiri bahwa salah satu unsur yang ada pada diri manusia adalah sifat lupa ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, karena manusia pada umumnya lupa, termasuk juga orang Israel seperti di dalam pembacaan kita. Untuk itu pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini diingatkan, waspada dan berhati-hati, jangan sampai melupakan akan hukum Tuhan atau perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, mengapa kita harus selalu merawat ingatan kita tentang perintah Tuhan atau tentang hukum Tuhan? Mengapa sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, mengapa kita harus selalu merawat ingatan kita atau menjaga ingatan kita untuk kita selalu mengingat akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir.
dan selalu menjawab setiap seruan doa kita. Ulangan 4 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, kita harus selalu merawat ingatan kita tentang perintah Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, yang selalu menjawab setiap seruan doa kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkara penting yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan ini adalah tentang Allah yang maha hadir. Biasa disebut dengan omnipresent. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia bukan Allah yang jauh atau transenden, tetapi Dia Allah yang maha hadir di dalam kehidupan umatnya. Dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita diberanikan untuk selalu percaya, untuk selalu berserah kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja saudaraku, ketika kita berserah dan memanggil namanya, dikatakan di ayat 7 dari Ulangan pasal 4 tadi, Ia mendengar seruan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, kita harus selalu ingat atau kita jangan pernah lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir dimanapun, bagaimanapun keadaan kita atau apapun keadaan kita, Ia senantiasa hadir. Dan bukan hanya itu saja, Dia selalu menjawab setiap seruan doa kita. Itu yang pertama. Mengapa kita harus selalu merawat ingatan kita? Yang pertama karena Ia adalah Allah yang maha hadir dan selalu menjawab setiap seruan doa kita. Yang kedua, kenapa sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, mengapa kita harus selalu merawat ingatan kita tentang perintah Tuhan? Yang kedua adalah karena Allah telah memberikan ketetapan dan peraturan. Ulangan pasal 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-13. Ayat 4 mengatakan demikian. Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini, pada ayatnya yang ke-13. Dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah telah memberikan ketetapan dan hukumnya, yaitu ke-10 firman. Alkitab berkata bahwa bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tertulis di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia sekuler di mana kita hidup, peraturan dan hukum sangat diperlukan untuk mengatur tatanan kehidupan setiap warga yang ada di dalamnya. Baik itu antara pemimpin dan warganya, baik dari pusat sampai ke pemimpin terkecil sekalipun, dan juga antara warga dan sesama warga. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah memberikan hukum dan aturan yang semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Hukum dan peraturan itulah yang mengatur hubungan yang istimewa
antara manusia, antara kita dengan Allah, serta manusia dengan sesama, serta kita dengan sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita ingat adalah bahwa panggilan kita adalah menjadi bejana kekudusan yang selalu taat pada hukum Tuhan. Dan kita percaya, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam hukum Tuhan, yaitu kita taat dengan ketetapan dan aturan Allah, maka dipastikan kehidupan kita akan lebih baik. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Bahkan kehidupan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 29 ayat 18 tadi. Bahwa bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menjadi bejana kekudusan yang selalu mengingat akan hukum Allah yang mengatur rahasia perjalanan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kita boleh menjalani kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang kedua. Kenapa? Sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, kita harus selalu merawat ingatan kita tentang perintah Tuhan. Yang kedua adalah karena Allah memberikan ketetapan dan peraturan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mengapa sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus kita harus selalu merawat ingatan kita tentang perintah Tuhan. Atau kita harus selalu ingat, kita tidak pernah lupa akan Tuhan. Adalah yang ketiga, karena tangan Allah yang kuat sanggup melepaskan Israel dari perbudakan. Ulangan pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-20 mengatakan demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Kemudian pada ayatnya yang ke-20, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tangan Allah yang kuat sanggup melepaskan Israel dari perbudakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita semua diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kita semua diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Baik itu secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 dengan segala variannya masih mengancam hidup kita. Mudah-mudahan hanya hoaks. Tadi malam saya menonton berita bahwa hari kemarin Kota Bandung mencatat rekor tertinggi penyebaran varian Omikron. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pandemi ini masih mengancam kehidupan kita sampai saat ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan akan terjadi. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan menjalani semuanya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kita ingat bagaimana tangan Allah yang dahsyat itu, bagaimana tangan Allah yang kuat itu menolong dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tangan besi bangsa Mesir. Seperti pembacaan yang kita baca tadi pada ayatnya yang ke-20 dari Ulangan pasal 4.
Saudaraku, bukankah Allah yang sama? Allah yang sama yang telah menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan, juga akan mengangkat setiap persoalan kita. Bukankah Allah yang sama juga akan terus menolong kita, akan membebaskan kita dari segala hal yang sedang menghimpit kehidupan kita saat ini? Saudaraku, kalau Allah mengizinkan kita mengalami tantangan, kalau Allah mengizinkan kita mengalami persoalan-persoalan kehidupan, maka kita percaya Dia juga yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia yang membuka pintu dan tidak ada yang sanggup menutupnya. Atau Dia yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa, umatku jangan melupakan kebaikan dan keperkasaan Allahmu. Sebab Dia yang sanggup melepaskanmu dari persoalan. Dan hal ini pun diingatkan kepada kita, kepada saya dan saudara, agar kita tidak melupakan kedahsyatan Allah. Kita tidak melupakan kekuatan Allah yang sanggup membebaskan dan melepaskan kita dari segala persoalan kehidupan. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, Allah yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi, Allah yang jauh lebih besar dari setiap tantangan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang ketiga. Kenapa kita harus senantiasa sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, kita harus senantiasa merawat, atau yang saya artikan tadi, kita senantiasa ingat akan perintah Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa karena Tuhan yang kuat sanggup menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya, yaitu ingat atau jangan melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang menganugerahkan hukum-hukumnya untuk mengatur hubungan yang istimewa kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Dan Allah yang tangannya penuh kedahsyatan, penuh keajaiban yang terus menyertai kehidupan kita. Ingat atau jangan kita melupakan, atau di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 tadi, jangan sampai hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Mari kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi dan keluarga kita. Bagaimana Tuhan yang dekat itu, Tuhan yang memberikan hukum dan aturan-aturan di dalam hidup kita, dan tangan Tuhan yang dahsyat itu akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana semua itu tetap bertahan di dalam ingatan kita, tetap bertahan dan tidak hilang dari ingatan kita. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa pada dasarnya kita manusia adalah seringkali lupa. Sifat lupa itu seringkali menjadi bagian dalam hidup kita. Bagaimana semua itu tetap bertahan dan tidak hilang dari ingatan kita. Ulangan 4 ayat yang ke-9 yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pagi ini ditutup dengan pesan, terus ajarkan kepada anak, cucu,
dan cicit kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu inilah cara yang terbaik untuk kita melawan lupa. Untuk kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa kalau kita sudah mengalaminya di dalam hidup kita, mari juga kita teruskan, kita ajarkan kepada anak, cucu, dan cicit kita. Sehingga mereka pun boleh mengalami, mereka pun tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka pun tidak lupa bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita, Allah yang terus dekat dengan kita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika bangsa besar seperti bangsa Israel, di mana mereka melihat dan menyaksikan secara langsung perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah bagi mereka, ternyata masih sangat berpotensi untuk melupakan semua yang Allah telah lakukan dengan segala hukum-hukumnya. Apalagi kita Bapak Ibu, apalagi saya dan saudara sangat berpotensi untuk melupakan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita senantiasa terus merawat ingatan kita dengan mengingat kembali segala kebaikan Tuhan, dengan mengingat kembali anugerah dan perkara-perkara ajaib yang selama ini Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi, tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Mari kita ingat dan mari kita tuliskan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali dalam menjalani kehidupan, kalau kita ingin mengingat sesuatu, kita mencatat. Sehingga ketika kita mulai lupa, catatan inilah yang mengingatkan kita. Demikian kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Apa yang telah Tuhan buat bagi kita, mari kita terus ingat di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat dan tuliskan itu dalam catatan perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan yang terus menyertai akan perjalanan kehidupan kita. Bejana kekudusan yang merawat ingatan tentang perintah Tuhan adalah setiap kita yang menyadari bahwa Allah itu dekat. Menyadari bahwa Dia memelihara kita dengan hukum-hukumnya. Dan menyadari bahwa tangan Tuhan yang dahsyat menyertai perjalanan hidup kita sampai kesudahan zaman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan menolong kita sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus. Kita senantiasa mengingat, merawat ingatan kita tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam menjalani perjalanan hidup kita. Masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda di dalam hidup kita. Tetapi saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini yang akan terus mengingatkan kita bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Allah yang dahsyat itu terus menyertai akan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Bersama-sama kami merenungkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bagaimana sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, kami senantiasa merawat ingatan kami
Akan kami senantiasa menjaga ingatan kami, untuk kami tidak lupa tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Allah buat dalam hidup kami. Kami tidak lupa akan hukum-hukum Tuhan, dan kami tidak lupa akan tangan Tuhan yang dahsyat yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu menyadari penyampaian hamba-Mu terbatas adanya. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan, menjelaskan lebih jauh firman Tuhan ini kepada kami sekalian. Sehingga kami lebih lagi mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui firman-Mu. Bapa, dari aras-Mu yang maha tinggi Tuhan, Engkau melihat keberadaan hidup kami masing-masing. Engkau mengenal kami satu demi satu, pribadi demi pribadi, keluarga, rumah tangga. Engkau mengenal kami Tuhan. Bapa, kami membawa hati kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala hal yang terjadi di sekitar kami, walaupun kami mengakui Tuhan, di sekitar kami keadaannya tidak baik-baik saja, tetapi kami terus hanya berserah kepada Tuhan, karena kami tahu sebagaimana Engkau telah menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan tangan besi Mesir. Kami tahu bahwa Allah yang dahsyat itu pun yang akan terus menolong kami, yang akan terus menjaga, memelihara kami, sehingga menjalani kehidupan ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami, apa yang akan kami hadapi. Tetapi sungguh kami meyakini ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan, bahkan kami akan dijauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Tolong kami semua Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami terus hanya mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Ini doa kami Bapa, ampuni kami dari segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Warta korupsi akan disampaikan oleh Opsir Korupsi. Haleluya. Terima kasih banyak Mayor Hestiana sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Saya ingat salah satu stasiun TV pernah membuat acara bertajuk Melawan Lupa. Jadi kita harus lakukan itu. Ingat terus Tuhan ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, terima kasih banyak juga teman-teman yang ada di Korop yang sudah memainkan alat musik, yang mengoperasikan multimedia. Walaupun kondisinya masih sedikit agak berantakan, mereka begitu luar biasa. Terima kasih banyak. Warta Korop untuk kegiatan 1 minggu ke depan ini. Hari ini tidak ada sekolah minggu sudah bergabung dengan dalam ibadah kesucian pagi ini untuk LKS Maranatha. Terima kasih banyak Mayor Andreas Kasmo sudah mengatur sehingga mereka bisa bergabung beribadah. Kemudian hari Rabu ada kelas prajurit. Jadi kalau minggu lalu mohon maaf kelas prajuritnya libur karena saya ada di Jogja. Saya tidak bisa karena sementara perjalanan, dan minggu ini atau Rabu ini berlangsung kelas prajurit pada pukul 7 dengan lingsum yang sudah saya dibagikan. Jadi lingsumnya itu terus ya, satu lingsum itu terus. Kemudian hari Kamis, giliran persekutuan kaum wanita secara virtual Zoom akan dipimpin oleh Ibu Yeni Mundung, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Dian Tuhumuri. Ayat mas kata kuasa. Jadi ayat masnya kata kuasa. Kemudian hari Jumat, ibadah gerakan membawa suluh pada tanggal 18 Februari, kandidat Ferry Handika yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan pembawa suluh Devita yang akan memimpin acara. Temanya adalah menjadi bejana, ada sedikit perubahan.
Karena minggu Jumat kemarin Mayor Murgiati Yudi tidak dapat mengambil bagian karena GPS gabungan, maka Jumat ini bagian kandidat digantikan oleh Mayor Murgiati Yudi. Jadi Mayor Murgiati Yudi akan menyampaikan firman Tuhan dan pembawa Sulu Devita Rosemary akan memimpin acara. Untuk kandidat ada tugas-tugas yang lain yang sudah dipersiapkan. Ya. Jadi jangan khawatir kandidatnya, pasti ada beberapa yang harus diisi. Kemudian untuk hari Sabtu persekutuan doa pagi pada pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Mayor Wilna Upe. Sekali lagi ibadah doa pagi pada tanggal 19 Februari akan dipimpin oleh Mayor Wilna Upe. Saya terus mengajak, mari Bapak Ibu yang bisa ikut bergabung, silakan bergabung. Puji Tuhan, setiap minggu kehadiran kita sudah 20-an lebih partisipan. Saya percaya bahwa itulah kekuatan kita menghadapi segala sesuatu dengan berdoa. Di situ kita bersaat teduh, kita saling mendoakan, ada waktu doa pribadi, luar biasa. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan acara dengan begitu luar biasa sehingga setiap acara ibadah doa pagi menjadi waktu yang indah. Kemudian ibadah kesucian minggu depan akan dipimpin oleh Mayor Hestiana Yamtaharjana dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, subtemanya subtemanya bebas. Jadi saya dapat bagian bebas minggu depan ya. Bebas dalam arti tidak dipersiapkan tema khusus. Jadi saya bisa mengambil tema sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kemudian untuk sekolah minggu depan kita akan lihat lagi apakah bisa secara virtual atau secara tatap muka karena kita masih melihat perkembangan untuk Sabtu ke depan ya. Untuk ibadah kesucian kita masih mempersiapkan dengan menggunakan virtual, mengingat bahwa Kota Bandung juga sudah diberlakukan PPKM yang ketiga, walaupun memang menurut perwal atau peraturan wali kota kita diizinkan, tetapi saya masih melihat kondisi yang ada di sekitar Kebonjeruk, khususnya di sekitar daerah kami, daerah gereja. Apabila tidak ada pelonjakan yang tinggi, maka kemungkinan kita bisa akan dapat tatap muka terbatas. Tetapi kalau minggu ini kami cukup tinggi, tapi kalau minggu depan ini tidak ada perkembangan, kita bisa ketemu atau tatap muka. Tapi kalau ada peningkatan di sekitar kami, maka kita masih akan tetap virtual. Jadi mohon untuk selalu membuka WhatsApp karena saya akan melihat perkembangan supaya ibadah kita bisa menikmati dengan baik, tidak mesti harus. Karena terus terang kalau hanya menggunakan virtual saja, maka saya merasa bahwa kita, walaupun itu adalah kita merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa, namun kita lebih menikmati ketika kita bisa bertatap muka atau bertemu. Tapi mohon untuk menantikan setiap informasi-informasi. Jadi patokan saya adalah daerah di sekitar korps ini berada. Kalaupun di Kota Bandung itu misalkan dalam kondisi sudah turun tetapi daerah kami belum, maka saya juga belum bisa menjanjikan untuk bisa bertatap muka karena Bapak Ibu Saudara yang datang ke Korop itu yang langsung akan bersentuhan dengan apa yang ada di sekitar kami. Untuk itu mohon pengertiannya. Jadi saya berpatokan dengan kondisi yang ada di sekitar Kebonjeruk, Andir sebagai patokan apakah kita bisa bertatap muka atau dengan menggunakan virtual ya. Walaupun memang tiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi kiranya itu dapat menjadi pengertian supaya nanti berita-berita selanjutnya yang saya sampaikan itu terus dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana bersikap dalam beribadah. Kemudian warta selanjutnya yang berulang tahun untuk sepanjang minggu ini, hari ini Saudara Francisca Tarusu atau Ika berulang tahun. Kemudian hari ini seorang guru di sekolah SMP Bapak Peter Widodo, tanggal 14 Saudara Yoga, tanggal 16 Saudari Francisca, tanggal 17 Bapak Sobar dan kandidat Ferry Handika, dan tanggal 18 Saudara Ferdi dan tanggal 19 anak Hesrian. Terakhir tanggal 19 anak Hesrian. Ini yang berlaku dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 20. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kondisi pandemi maka
ketika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, Saudara dapat memakai QR yang kita miliki, yaitu QRIS, untuk dapat memberikan persembahan. Jadi baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, atau ucapan syukur dan lain sebagainya. Mohon untuk mencantumkan angka 1 untuk perpuluhan dan angka 2 untuk persembahan. Kalau tidak mencantumkan angka 2, maka otomatis itu akan masuk di persembahan. Jadi saudara bisa tidak mencantumkan angka 2 karena itu akan otomatis masuk di persembahan. Tetapi kalau misalkan itu persembahan khusus, tolong untuk mencantumkan persembahan-persembahan itu. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Kita akan bertemu minggu depan dalam minggu-minggu ini dalam ibadah-ibadah secara virtual. Untuk itu mohon untuk memperhatikan WhatsApp group. Warta korum ini sudah diberikan secara PDF di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat semua di WhatsApp group masing-masing. Tuhan memberkati, selamat menjalani hari Minggu bersama Tuhan, dan doa berkat akan dipimpin oleh Mayor Hestiana. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau memungkinkan untuk kita berdiri, mari kita berdiri. Mari kita satu dalam doa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun bagi saudara kami, jemaat Tuhan yang bergabung secara virtual. Kami menyatukan hati kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Mengucap syukur, berterima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak dan tempat, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami menyatukan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Dan terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, untuk kami senantiasa mengingat kebaikan anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, baik dari ruangan ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Satu minggu yang ada di hadapan kami Bapa, apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami ada, kami memohon pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami sekalian, sehingga kehidupan kami terus dalam anugerah Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami sekiranya di dalam persekutuan ini Engkau mendapati ada dosa, ada pelanggaran kami, sehingga itu tidak akan menghalangi berkat-Mu bagi kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Bu Mercy, terima kasih. Terima kasih.